Oke, para sobat, saudara rumah, kami lagi berada di Komisi Yudisial untuk penghubung wilayah Jawa Tengah di Kota Semarang. Kali ini kita bertandang di sini dalam rangka untuk tindak lanjut dugaan kasus kode etik terhadap Majelis Hakim waktu di persidangan di PN Pati. Ini bersama teman-teman dari LBH Ternate dari Pati bersama pimpinan Bang Gulo. Bagaimana Bang Gulo, ini dalam rangka apa ini? Panggilan Komisi Yudisial atas laporan kita terhadap hakim memeriksa perkara. Ini punya harapan apa ini terhadap kasus yang sudah dilaporkan? Laporan kita itu kan laporan yang isinya menduga keras bahwa hakim yang mengadili perkara ini melakukan pelanggaran etik, yaitu dalam proses persidangan banyak masalah-masalah yang secara etik tidak boleh dilakukan. Nah, harapannya adalah karena kita berharap penegakan hukum semakin bagus, maka hakim yang memegang palu untuk memuliakan keadilan, dia tidak boleh berpihak kepada salah satu, termasuk kepada terdakwa. Dia harus menjadi objektif. Karena itu, siapapun yang melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum, kita di kantor tetap komitmen untuk memproses mereka lewat laporan-laporan. Harapan kita adalah mereka diproses dan kemudian dikoreksi mereka. Dari harapan itu, Pak, apakah Bang Guli optimis untuk mendapat keadilan? Ya, saya punya harapan walaupun tidak 100%. Karena yang wilayahnya Komisi Yudisial ini kan wilayah etis. Wilayah etis itu kan ada 3 sanksinya. Peringatan keras, dan kemudian bisa sampai pemecatan. Dan belum ada dalam kasus-kasus yang saya lihat sampai pemecatan hakim kalau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam persidangan. Kecuali kalau misalnya dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selama ini yang terberat sanksinya apa? Ya, sanksinya yang terjadi itu tapi bukan soal pelanggaran etik ya. Ya paling non palu. Biasanya dia bersidang tidak boleh bersidang. Paling yang saya lihat itu di Komisi Yudisial. Kecuali kalau hakim melakukan korupsi, beberapa yang saya lihat ada pemecatan. Tapi Bang Guli meyakini kalau petinggi-petinggi di dalam ini bisa menegakkan kebenaran. Kalau Komisi Yudisial kita masih bisa berharap, karena mereka menurut saya belum tersentuh oleh kepentingan terbesar. Wilayah mereka kan wilayah kayak etis ya, jadi tidak terlalu seksi bagi orang yang berperkara untuk melakukan tindak pidana misalnya penyuapan. Nah ini sehingga kita berharap idealisme Komisi Yudisial yang kita lihat selama ini bagus tetap dipertahankan sehingga hakim-hakim yang melakukan pelanggaran etik ini diproses, diberi sanksi sehingga akan menjadi pelajaran berharga bagi hakim untuk tidak melakukan pelanggaran etik. Berarti idealisme itu diyakini ada ya Pak? Ada, kalau di KY kita masih berharap ada karena mereka belum tersentuh oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Oke, terima kasih. Sama-sama.